Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita sudah siang ya. Ba'da duhur. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di bab 2 setelah kelas gabungan di beberapa hari yang lalu. Materi sampai mana ya? Ada yang ingat? Izin menjawab, Bapak. Waktu gabungan itu yang definisi, momentum, diktum, konsideran, dan dasar hukum dekret gitu, Pak. Oke lah. Sambil mengulang, memperkuat kembali ingatannya di menjelang ujian tengah semester nanti. Sekarang coba siapa yang berani mengemukakan ya dari kelas mana dan siapa tentang dekret presiden. Apa itu pengertiannya, momentumnya, diktumnya, konsiderannya, dasar hukumnya, Pak. Silakan sebutkan nama, alamat. Saya. Siapa? Sinta. Sinta, silakan dari kelas. Kelas D. Nomor absen atau ujung MPM? Absen 27. Sinta Sofiatul Mut. Silakan langsung. Dekret adalah tindakan pihak penguasa. Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya. Diktumnya yaitu yang pertama bubarkan konstituante, yang kedua kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga segera bentuk MPRS dan DPAS. Konsiderannya yaitu Piagam Jakarta atau syariat agama syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya yakni darurat subjektif. Oke, jadi setelah 5 Juli 59 ya. Atau setelah dekret presiden, Indonesia itu mengawali suatu zaman, suatu masa ya, yang disebut dengan apa? Dan bagaimana ya? Sekali lagi pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana nasib Pancasila, nasib UUD 45 yang dijalankan di era itu? Siapa coba? Selain Sinta ya. Sobat ini yang lainnya pada kemana? Ini mau pada kuliah. Kelas E juga kalau belum gabung semua ya. Kelas E, jadi tadi ada yang belum gabung di kelas ini. Silakan. Prinsipnya kita kembali lagi ke Undang-Undang 45. Artinya secara konsekuensinya itu harus taat lagi pada UUD 45 dan pada Pancasila yang sebagaimana dicita-citakan saat proklamasi. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat itu konsekuen tidak? Sesuai apa yang telah diputuskan oleh Bung Karno lewat dekret itu. Dan apa nama zaman itu? Ayo. Bisa diulangi lagi, Pak, apa pertanyaannya? Setelah dekret presiden itu zaman apa? Dan bagaimana nasibnya? Setelah 5 Juli 59, Indonesia mengalami zaman apa? Orde lama, bukan, Pak? Ya, jawab aja dulu ya. Nama dulu. Siapa, dari mana? Asal usul. Bangsa mana? Izin menjawab, Pak. Ega Agustina, kelas D. Eka kelas? 11. Ega, Pak, Ega. Kelas? D. Bagaimana Ega? Zaman apa itu dan bagaimana nasib? Jadi setelah 5 Juli 1959 itu ada Orde Lama. Itu tuh berlangsung sampai 11 Maret 1966. Nah, pada saat itu Indonesia itu disibukkan dengan
banyaknya ancaman di dalam negeri seperti DITII dan juga PRRI. Terus kabinet ini juga mengalami jatuh bangun gitu Pak, dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam gitu Pak. Enggak, maksudnya yang di era itu ya bagaimana kan prinsipnya Soekarno mengembalikan lagi Pancasila yang secara konsekuensi logisnya itu UUD 45 dan Pancasila itu berlaku lagi gitu. Nah, bagaimana selain yang barusan Anda sebutkan itu yang lebih menusuk lagi apa kira-kira tentang konsepsi Pancasilanya benar-benar nggak itu berjalan di era Orde Lama? Serta bagaimana juga pelaksanaan dari UUD 45-nya? Sepertinya kalau untuk Pancasila itu kan ada kalau nggak salah ada usulan diganti menjadi Nasakom gitu Pak. Jadi yang munculnya G30 SPKI gitu Pak. Oke, terus yang lainnya? Undang-Undang 45-nya bagaimana? Dilaksanakan nggak oleh pemerintahan Soekarno di Orde Lama? Sesuai nggak dengan UUD 45 pelaksanaan pemerintahannya? Oke, silakan yang lainnya bantu ya. Melengkapi, menambahkan atau meluruskan silakan. Tadi Ega mengatakan usulan Masako misalnya. Apakah itu hanya usulan? Sambil baca aja bukunya nggak apa-apa, coba bedah aja bukunya. Di era setelah dekrit itu bagaimana? Kan kita sedang bicara sejarah Pancasila ya di pasca kemerdekaan. Dan ini adalah mengawali lagi kita mengembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar yang asli. Artinya kalau berbicara Undang Dasar yang asli tahun 45 berarti Pancasila juga harusnya dijalankan gitu kan? Karena satu paket ya. Undang-Undang Dasar dengan dasar negaranya. Nah, bagaimana prakteknya? Praktek kekuasaan Soekarno itu sebenarnya bagaimana di era Orde Lama? Ini sejarah nggak apa-apa ya, mau fakta-fakta yang ada saat itu kita pelajari saja gitu. Kalau menjawab kembali gimana Pak? Nyambung yang tadi. Sok, silakan. Sambil nunggu yang lain ya untuk sama-sama ini ya membuka wacana, membuka pikiran dan membuka referensi. Silakan, Ega. Ya jadi kan katanya atas dasar, jadi Presiden Soekarno ini pada masa Orde Lama ini lebih memilih demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, eksistensi Pancasila itu terganggu oleh si konsepsi Nasakom tadi. Jadi, terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945. Jadi Pancasila juga otomatis tidak berjalan. Nah, puncaknya itu terjadi gerakan yang G30 SPKI itu, Pak. Oke, gitu. Jadi tadi Anda meluruskan kembali ya. Jadi kalimatnya bukan lagi mengusulkan tapi sudah mempraktekkan Nasakom gitu ya. Apa itu Nasakom? Nah, Nasional Agama dan Komunis. Oke. Namun sebelum kita konsekuensinya ke G30 ya ke tahun 65, sekarang bentuk pelanggaran dalam Undang-Undang 45-nya apa? Ada yang bisa mencontohkan untuk menjawab bentuk pelanggaran yang nyata? Ini kan kalau memang itu benar ada pelanggaran Undang-Undang Dasar. Siapa? Ulangi lagi pertanyaan. Bentuk pelanggarannya apa dalam Undang-Undang Dasar? Soekarno ataupun Orde Lama melanggar UUD 45. Apa yang dilanggar dan dalam bentuk apa? UUD 45 itu adalah ya hukum dasar gitu ya. Bagaimana cara presiden menjalankan negara. Nah, tadi ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Selain Nasakom ya. Kalau Nasakom kan lebih ke pelanggaran Pancasilanya, konsep dasar negaranya. Tapi ini adalah contoh dari pelanggaran terhadap UUD-nya. Siapa coba? Oh, di era itu ada bla 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 bla. Halo. Silakan.
Siapa? Zulfikar Zulfikar apa? Di era Orde Lama ada tidak apa ikut saja? serta dalam yang apa Pak? Ya apa yang kamu jawab apa coba? Yang kamu mau bicarakan apa? Ini ulang lagi pertanyaannya. Apa pelanggaran terhadap UUD 45 di era Orde Lama? Pada Soekarno melaksanakan demokrasi terpimpin itu apa pelanggarannya? Presiden yang seumur hidup bukan? Nama-nama siapa? Sekolah atau sana. Sokumaha, gimana? Siapa? Izin menjawab, tapi itu pada Langsung aja langsung. Nama oleh Insinyur Soekarno-nya, Yuliana, kelas D. Jadi pada saat itu Soekarno bersifat otoriter dan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Mungkin seperti itu, Pak? Iya, nah, harus presiden yakin seumur ya. Oke, itu ada mengangkat diri, bukan dirinya, itu diangkat ya oleh MPRS sebenarnya, bukan diangkat oleh dirinya. Karena nggak mungkin diri sendiri mengangkat kan. Anda bisa nggak mencontohkan mengangkat diri sendiri? Siapa yang bisa mempraktekkan di sini? Oke, itu saya katakan betul ya. Jadi pelanggarannya adalah diangkat menjadi presiden seumur hidup. Memang harusnya bagaimana dalam Undang-Undang Dasar itu? Yang namanya jabatan presiden itu, apakah seumur hidup atau harus bagaimana seharusnya? Tidak seumur hidup. Coba Yuliana dulu. Bisa menjelaskan nggak? Seharusnya bagaimana? Mungkin untuk kebijakan saat ini, presiden seharusnya memegang itu. 2 kali. Bukan saat ini, saat itu aja. Oh, saat ini kita berbeda ya. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Saat itu ya Undang-Undang Dasar 45 yang asli bagaimana? Mengenai masa jabatan presiden itu aja sebenarnya. Harusnya apakah seumur hidup betul? Atau ada batasannya? Ini repot ya. Kita nggak harus benar-benar paham gitu ya tentang masa jabatan presiden. Siapa coba? Yang Yuliana masih bisa? Coba yang sekarang yang Anda ketahui bagaimana sebenarnya masa jabatan presiden? Untuk masa jabatan malah terhanyut ya, tenggelam tuh Yuliananya. Terganggu oleh badai kayaknya. Silakan lanjut. Yuli. Sekarang bagaimana? Yang Anda ketahui bagaimana masa jabatan presiden? Pada saat ini presiden maksimal menjabat selama 2 periode, di mana 1 periode itu menjabat selama 5 tahun. Jadi presiden maksimal menjabat selama 10 tahun. Oke, jadi mungkin bahasanya begini ya, harus itu tidak salah tapi kurang tepat ya. Ini harus dengan bahasa Undang-Undang Dasar. Jadi menjabat selama 5 tahun ya. Gitu. Dan ya, terpilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Itu yang sekarang. Tapi yang dulu bagaimana? Sama nggak? Ada bunyi yang sama dengan yang Undang-Undang yang Dasar yang asli, yang sebelum diamandemen? Benar Soekarno diangkat seumur hidup? Nah, saya akan mengkoreksi sampai sini gitu karena ini hal yang paling prinsipil dalam bernegara. Kalau nanti Anda misalnya membuat sebuah gerakan civil society tanpa tahu aturan, ini bagaimana, repot ya. Harusnya ini menjadi isu-isu yang dipahami oleh seluruh mahasiswa gitu ya. Coba Anda bisa
sedikit lagi ini yang belum lurus gitu ya. Sudah ada sinyal-sinyal mengarah ke konsep yang benar. Tentang masa jabatan presiden. Coba bapak-bapaknya ada yang bersuara, ini pendiam semua nih, om-omnya. Atau yang lain coba, siapa? Tentang masa jabatan presiden itu bagaimana yang seharusnya, baik itu undang-undang dasar yang asli maupun yang sekarang. Jangan-jangan kalau gitu ya Soekarno benar itu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Coba browsing. Kalau ini harus, kalau misalnya Anda tidak menemukan browsing. Pak. Siapa? Zulfikar. Iya. Menurut kamu bagaimana Zulfikar? Bertentangan dengan proses pemilihan dan masa jabatan presiden pada UUD 1945. Ya, terus? Bagaimana yang seharusnya itu? Itu bertentangan dengan para itu menyimpang amanat pembukaan UUD untuk kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, itu tentang konsepsi nasakomnya sebenarnya, itu betul ya. Bahwa salah satu ciri yang dipraktekkan pada masa Orde Lama adalah penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif ya, karena lebih cenderung ke blok, mengarah kepada dukungan terhadap blok kiri ya, ataupun blok komunis. Tetapi ini yang berkaitan dengan masa jabatan presiden dulu, ini yang sedang kita bicarakan, Zulfikar. Kita kan ini negara Indonesia, negara modern. Apakah betul nggak seorang presiden menjabat seumur hidup? Aturannya. Kalau memang itu betul, ya udah selesai. Kalau memang itu salah, bentuk pelanggaran, harusnya bagaimana masa jabatan presiden itu? Atau berapa tahun? Atau berapa periode? Coba tinggal Anda cari pasal dalam Undang-Undang 45 tentang masa jabatan presiden. 5 tahun, Pak. Siapa? Jelaskan biar lengkap. Yang mana itu? Bunyi yang mana? Kan ada amandemen, ada yang asli gitu. Biar kita bisa melihat ya. Di Orde Lama yang berlaku itu yang mana? Terus yang dipraktekkan apa gitu. Yang pasal 7. Ya, bagaimana bunyinya? Itu yang kamu membacakan pasal yang asli atau yang amandemen? Izin menjawab, Pak. Siapa? Dari mana? Asal usul? Perawati dari kelas D, nomor absen 25. Kelas B. Kelas B. Pera, ya silakan. Baik, Pak. Jadi menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, pasal tersebut menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soekarno atau Soeharto bisa sampai lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian pasal 7 Undang-Undang 1945 itu diamandemen dalam perubahan pertama yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian ada perubahan ketiga di pasal 7A, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan lainnya. Kemudian Ya udahlah, udah cukup dulu. Sampai situ dulu ya, Vera. Terima kasih. Baik. Ini harus saya luruskan juga ya. Oke, saya akan mengawali ya. Tolong Anda perhatikan baik-baik ya. Berbicara Orde Lama ya, yang diawali oleh dekret presiden. Coba Anda simak 3 isi dekret itu ya. Tentang pembubaran konstituante, tentang memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar, dan membentuk DPR, AS, dan MPRS itu semuanya adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar ya. Karena seorang presiden itu melakukan hal yang bukan tugasnya ya.
membubarkan konstituante, MPR, hasil pemilu misalnya, memberlakukan lagi undang-undang dasar dan tadi membuat sebuah lembaga tinggi yang akan mengawasi dia dan mengangkat dia. Tapi kan tadi alasan dekret itu jelas ada darurat dan ada momentum gitu ya. Namun pada prakteknya setelah dikembalikan oleh Orde Lama menjadi UUD yang asli lagi yang berlaku ya. Tapi ini banyak praktek pelanggaran gitu ya. Terutama tentang masa jabatan presiden ya. Tadi disebutkan. Namun yang membedakan tadi Anda membandingkan dengan Orde Baru ya. Orde Baru dan Orde Lama itu berbeda cara pandangnya. Kalau Orde Lama, Soekarno itu jelas melanggar total karena diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup. Tidak ada batasan. Itu ya, itu jelas pelanggaran. Kemudian kalau Soeharto itu tidak ada pelanggaran. Walaupun misalnya lebih dari Soekarno usia kekuasaannya. Karena undang-undang yang asli yang sama berlakunya itu oleh Soeharto dijalankan. Betul kan, 5 tahun dan dipilih lagi. Setelah 5 tahun pemilu, sidang umum MPR dipilih lagi. Pemilu, sidang umum MPR dipilih lagi. Dipilih lagi sampai 6 kali, 7 kali terpilih Soeharto. Tidak salah karena aturannya seperti itu. Itu ya tentang salah satu bentuk pelanggaran. Untuk itu direformasi, diamandemenlah undang-undang dasarnya agar tidak ada kekuasaan yang disalah tafsirkan. Itu sebenarnya dari kelemahan dari undang-undang dasar yang ditafsirkan berbeda atau multi interpretasi pada saat Orde Baru. Sekali lagi kalau Orde Lama itu jelas pelanggarannya. Tadi oleh Zulfikar disebutkan tentang konsepsi Nasakom yang berimbas pada gaya politik luar negeri kita gitu ya. Yang harusnya bebas aktif tapi lebih condong ke komunis ya. Padahal kita awal sebelumnya terlibat aktif dalam pembentukan gerakan non-blok gitu. Bahkan konsepsi Pancasila yang seharusnya dijalankan malah mempraktekkan Nasakom. Itu pun kan tidak konsekuen. Harusnya kalau Nasakom juga konsekuen, berimbang ya akomodasinya atau pengakuan kelompoknya. Misalnya selain mengakomodir kepentingan komunis juga akomodir kepentingan nasionalis, PNI atau kepentingan Islam atau agama di Masyumi maupun di partai-partai Islam yang lainnya. Tetapi nyaris yang paling mesra, yang paling bisa berselancar bebas di era Orde Lama hanyalah Partai Komunis gitu. Ini pun yang berakibat tadi fatal terhadap pemberontakan PKI di kemudian hari ya, di setelah mempraktekannya Nasakom. Memang yang paling sulit dari praktek Nasakom itu ya ketika menyatukan antara air dan api gitu ya. Antara Islam atau agama dan komunis. Ini yang tidak mungkin bisa bersatu. Sekalipun dalam praktek politik luar negeri itu menjadi daya tawar yang mahal ya. Kita mendapat acungan jempol, mungkin setiap negara mengacungkan 4 jempol ya, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Karena negara yang bisa menggabungkan 3 kekuatan yang tidak pernah bisa diterapkan di negara manapun, yaitu agama, nasionalis, dan komunis. Sementara kan negara-negara lain terbentuk atas ideologinya masing-masing ya. Terutama ya nasionalisme dan ataupun liberal dan komunis yang sedang perang dingin saat itu, perang pengaruh, perang kekuasaan. Jadi itu hanyalah ajang kampanye atau jualannya Soekarno ke luar negeri ya. Tapi Soekarno lupa di dalam negeri ada hal yang tak mungkin bisa bersatu ya antara agama dan komunis. Terutama ya Islam ya mungkin yang menjadi banyak korban karena setelah Nasakom yang menjadi korban paling dirugikan adalah Masyumi atau Partai Islam yang menjadi partai besar kedua setelah PNI ya di pemilu 55. Dibubarkan partainya, dihukum tokoh-tokohnya, termasuk juga para ulama seperti Buya Hamka ya, yang sampai akhir hayatnya ataupun pada saat Soekarno meninggal dunia setelah keluar dari penjara, Soekarno hanya dimakamkan hanya mau disolatkan oleh Buya Hamka. Ini kan banyak hal yang ya dianggap bahwa Islam saat itu ditindas gitu ya di era Nasakom dan komunis lah yang bisa menjadi pengawal setia Bung Karno ya di era Orde Lama. Oke, jadi sampai Super Semar ya itu Orde Lama karena akibat G30 dan Soeharto ya dengan mengevaluasi kinerja Soekarno mungkin ya, terutama pelaksanaan
Pancasila dan Undang-Undang 45 yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen, itulah yang menjadi kampanyenya Soeharto selama dia berkuasa di Orde Baru, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ajas atau ajas tunggal ya dalam berbangsa dan bernegara. Terutama larangan keras terhadap ideologi komunis ya. Dan sampai sekarang belum dicabut aturan itu tentang larangan menyebarluaskan paham komunisme, Leninisme, Marxisme ya, dan PKI itu telah dibubarkan. Itu di era Pak Harto ya. Walaupun memang praktek Pancasilanya juga keterlaluan karena dianggap hanya untuk kepentingan politik ya, dan berakhirlah Orde Baru di tahun 98 ya, yang diakibatkan oleh krisis ekonomi sebenarnya, yang berakibat pada krisis politik. Oke, silakanlah sekarang saya memberikan kesempatan ke Anda yang sudah bertanya, karena bab 2 kan sudah beberapa uraian sudah saya posting ya. Yang belum terakomodir, yang belum dijawab, silakan untuk sekarang kita sisa waktu ini untuk menyelesaikan, membahas apa yang ingin Anda gali lagi di bab 2. Sebutkan nama kelas, karena ini ada 2 kelas ya, yang bergabung. Dan Bapak apa yang izin Sopo? Mega nomor absen 29. Mega. Oke, Mega, apa yang ingin Anda tanyakan? Ini Pak, yang di bab 2 part 4 itu kan katanya PKI itu dekat dengan Soekarno. Nah, Ya. apa yang diberikan PKI kepada Soekarno sehingga Soekarno tuh dekat gitu pas sama PKI? Terima kasih. Oke. Kita melihat ya, mempertegas era Orde Lama gitu. Kita melihat sosok Soekarno dari awal ya, dari awal pergerakan nasional, kan saya sudah menguraikan bagaimana perjalanan karir Soekarno dari usia muda di Serikat Islam, kemudian di Bandung ya, di pergerakan nasional di Bandung dengan tokoh-tokoh nasional, dan sampai menjadi proklamator dan menjadi presiden gitu. Kita melihat ada 2 hal penting dalam diri Soekarno, yaitu sebagai the founding fathers ya, sebagai perumus, pengusul, penggali Pancasila tentunya itu kita lihat, dan sebagai pemimpin besar, sebagai presiden yang tokoh luar biasa lah ya. Di awal-awal kemerdekaan mungkin sampai tahun 50-an. Tetapi di era Orde Lama di tahun 59 sampai tahun 66 kita akan melihat titik balik dari diri seorang Soekarno ya. Kita melihat bukan lagi seorang tokoh yang saya sebutkan tadi ya, the founding fathers maupun perumus, penggali dan pemimpin besar. Tapi kita akan melihat Soekarno sebagai manusia biasa ya. Tentunya kalau manusia biasa itu kan siapapun itu manusia ya, dari sisi semua filsuf mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang misterius gitu ya. Siapapun manusia itu adalah zon politikon, makhluk berpolitik, kalau salah satu adalah punya ambisi untuk kekuasaan, dan kalau sudah menduduki sebuah kekuasaan maka tidak akan dan ingin selama-lamanya berkuasa. Itulah kenapa tadi ada dia diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itu karena kodrat sebagai manusia, siapapun itu, termasuk kita pun ya. Kalau sudah berkuasa mungkin kita ingin selamanya berkuasa. Itulah kenapa pada saat itu zaman masa lalu sebelum negara modern banyak raja-raja yang berkuasa seumur-umur ya, seumur hidup. Yaitu. Yang kedua juga bahwa Soekarno kita harus maklumi gitu ya, sebagai seorang manusia yang mungkin di usia mudanya dia sudah berpikir tentang bagaimana negara merdeka. Dari usia belasan tahun ya. Anak SMP sudah berpikir bagaimana negara ini merdeka. Coba kalau kita waktu SMP, apa yang Anda pikirkan tentang negara? Mungkin untuk diri kita pun kita belum berpikir ya. Belum punya HP, belum dikasih HP oleh orang tua, mungkin ngadat gitu ya. Di usia belasan tahun. Jangan berpikir bagaimana memajukan negara. Itu sehingga ya, di usia tuanya, dia di usia senjanya Bung Karno, sudah di muda sampai dia usia 50 tahun sudah berjuang untuk negara, di akhir masa hayatnya mungkin dia ingin diperlakukan yang lebih oleh bangsa Indonesia ya. Ambisi-ambisinya mulai dia perlihatkan, walaupun dia harus keluar batas ya. Tidak sadar bahwa ini negara modern. Tapi sekali lagi mitologi Indonesia yang lama dipengaruhi oleh masa kolonialisme maupun masa feodalisme serta
apalagi romantisme masa-masa kerajaan, apalagi di kita kebanyakan presiden dari orang Jawa, tentunya simbol-simbol Jawa, pengaruh-pengaruh raja-raja Jawa sangat melekat pada diri orang Jawa. Sebut saja Soeharto, Soekarno kan cukup lama berkuasa. Mungkin ada mitologi-mitologi tentang mengidentifikasi dirinya sebagai raja Jawa, walaupun itu dalam konteks Indonesia modern. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, di saat Soekarno banyak keinginan ya, ingin berkuasa, ingin lebih serakah mungkin dalam tanda petik gitu ya, atau kalau dalam bentuk demokrasi terpimpin, bahkan mungkin yang lebih gila lagi, tiap tahun ganti istri sampai tua, sampai meninggal kan dia istrinya baru terus gitu ya. Mohon maaf aja saya sampaikan misalnya. Karena selain menceraikan, udah lama bercerai dengan atau berpisah dengan Ibu Fatmawati ya, dia menikah dengan Dewi Soekarno yang orang Jepang itu ya, Ratna Sari Devi, serta dengan setelah itu juga banyak istri-istrinya gitu ya, yang terhitung mungkin oleh kita gitu. Tapi itu kan pribadi, sisi pribadi ya. Dan di saat itulah PKI lah yang paling membela Soeharto, yang paling membela Soekarno. Tidak ada yang disela mungkin oleh PKI karena apapun keinginannya akan dituruti. Samina wa atona ya. Atau mungkin dalam bahasa sekarang istilah sering Anda dengar penjilat. Makanya hati-hati dengan penjilat gitu ya. Orang yang kadang-kadang ketika mendukung sebuah kekuasaan seolah-olah betul terus ya penguasa itu. Atau dalam era Soeharto disebut dengan ABS ya. Asal Bapak senang gitu. Dulu zaman Pak Harto disebut ABS. Ya. Orang tidak mau mengkritik Soeharto, selalu membela. Padahal itu mungkin salah dan tahu salah. Tapi karena saya adalah penjilat mungkin para pendukungnya. Kan dapat didukung dan dapat mungkin jatah proyek, jatah uang ataupun jatah jabatan gitu. Sekarang juga mungkin Anda bisa melihat ya. Mungkin kita akan melihat dari dua sisi seorang penjilat itu, seorang pendukung itu. Dia total mendukung, bisa jadi karena dia itu sangat mendewakan sosok yang dia dukung misalnya. Harus sosok di matanya sosok yang sempurna, atau betul dia memiliki kesempurnaan di matanya, atau memiliki kemampuan yang lebih, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dia punya kepentingan yang lain di luar dia dukungannya. Kalau saya melihat PKI itu yang kedua gitu ya. Kenapa dia samina wa atona pada Soekarno? Karena dia punya kepentingan untuk merebut Soekarno di kemudian hari. Apalagi Soekarno sendiri sudah sakit-sakitan kan di tahun 65, Anda lihat kan filmnya. Dan di dalam lingkaran Istana Soekarno, di kekuasaan Soekarno itu bukan hanya ada PKI yang menjadi anak emasnya, tapi juga ada ABRI atau Angkatan Darat yang disebut dengan Dewan Jenderal. Dan menurut beberapa sejarawan yang masih hidup saat ini dan sering juga mengemukakan, Soekarno itu lebih menyenangi, menyukai seorang Ahmad Yani yang sebagai the next leader, sebagai penerusnya, dibandingkan dengan PKI yang terus membabi buta mendukungnya. Gitu. Itulah ada pertentangan di antara sesama pendukung Soekarno sebenarnya di era itu ya, menjelang G30 itu. Jadi itu ya kalau pertanyaannya kenapa misalnya Soekarno bisa dekat dengan PKI, ya itulah alasan chemistry-nya sangat dapat gitu ya. Karena Soekarno merasa bahwa PKI lah yang selama ini mendukungnya apapun keinginannya. Oke, itu ya. Urusan dari siapa? Dari Mega? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Yang lainnya? Freddy, Pak. Izin bertanya, Pak. Siapa? Ridwanullah. So, seperti ini, yang sudah daftar antrian, kasih tanda aja nih. Kasih tangan, ada kan? Tangan kayak dadah gini. Biar nanti saya sebut. Silakan dari Ridwanullah dulu. Nah, iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf mungkin Pak, pertanyaannya agak mundur ke belakang. Kebetulan belum ditanyakan, masih dalam berdua. Mengenai pada video yang Bapak jelaskan sama Pak Nana, Bapak dan Pak Nana menjelaskan mengapa Barat dan di mana sahabat tersebut bahwa para pelajar Indonesia ya yang mengenyam pendidikan di Eropa dan Timur Tengah juga menjadi asal muasal terbentuknya kesadaran akan penjajahan yang terjadi di Indonesia, sehingga terbentuknya golongan-golongan ataupun partai-partai yang berlandaskan kedua falsafah tersebut. Nah, yang saya ditanyakan dari golongan-golongan ataupun partai-partai tersebut, mungkin adakah dari keduanya yang memiliki peranan penting gitu Pak dalam terbentuknya atau terciptanya kemerdekaan ataupun
adakah golongan yang sebaliknya malah menjadi hambatan bagi kemerdekaan Indonesia pada saat itu, serta mungkin tokoh-tokoh juga yang terlibat dalamnya, itu Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Pertama, kalau kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, itu kan sebuah rangkaian berkesinambungan ya, dari pergerakan nasional sampai ke proklamasi. Memang takdirnya kan gitu. Ada yang memang sempat sampai ke 45, mungkin Soekarno ya, Hatta, dan teman-teman yang merumuskan, yang menjadi anggota BPUPK, Panitia 9 maupun di PPKI. Ada juga yang tidak sempat merasakan kemerdekaan karena takdir umur misalnya, seperti Cokro Aminoto, termasuk W.R. Supratman yang menciptakan dan pernah mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Sumpah Pemuda. Itu ya. Jadi keduanya kalau kita melihat boleh jujur, dari kedua golongan sampai tahun itu semuanya berkontribusi ya. Tidak ada yang saling merusak, terutama dari golongan Islam dan golongan nasionalis yang sudah kita bahas ya. Adapun misalnya kelompok yang juga pernah berjuang dan mungkin berbeda haluan dengan yang Islam maupun yang nasionalis, yaitu komunis, ISDV, yang menyusup ke Cokro Aminoto, ke Serikat Islam, dan buatlah PKI setelah ISDP ya, PKI-nya Indonesia di era pergerakan nasional, dan itu tidak sempat ke 45 PKI itu. Karena di tahun 24 atau 26-an PKI memberontak ke Belanda. Jadi pemberontakan PKI itu pertamanya ke Belanda dulu sebelum di 48 dan di 65 itu. Dan Belanda nggak suka terhadap komunisme yang menyebar di Hindia Belanda dan membubarkan ISDP ataupun PKI, dan tokoh-tokohnya itu tidak boleh lagi beraktivitas di Hindia Belanda. Semuanya kebanyakan itu tinggal dan sekolah di Uni Soviet ya. Langsung belajar PKI, belajar komunis ke gurunya langsung, yaitu Lenin dan Stalin. Musso, Aidit dan kawan-kawan yang memberontak di 48 maupun di 65 ya. Jadi mereka itu tidak ada di saat tahun 45. Ya. Dan datang lagi 48 dengan Musso, kan tahu ada PKI Madiun ya. Jadi kalau kita melihat tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh nasionalis di tahun 45 itu semuanya adalah mereka pejuang yang telah mereka siapkan di era pergerakan nasional. Jadi tidak ada yang merusak ya kalau melihat dua kelompok itu. Kecuali mungkin ada komunis, kalau ada kan nggak ada, faktanya kan nggak ada gitu ya. Peran komunis di saat itu di perumusan Pancasila, sehingga yang bertarung habis-habisan mengenai konsep dasar bernegara hanya dua paham itu kan. Kelompok Islam ingin Islam dan kelompok nasionalis ya tentunya ya kebangsaan nasionalisme sebagai dasar negara. Itu Ridwan ya. Iya Pak. Silakan. Antrian berikutnya ini lihat ada Freddy dan Fitri Insani Utami. Siapa dulu? Boleh Pak, Freddy Pak. Silpa juga ada nih. Coba Freddy dulu. Freddy silakan. Izin bertanya Pak, ingin bertanya yang bab 2 part 3-nya Pak. Silakan. Freddy itu yang tentang partai yang ikut serta dalam Sumpah Pemuda. Mengapa ada partai yang dibuat oleh yang ikut serta dalam menghasilkan Sumpah Pemuda, dan apa keuntungannya bagi bangsa Indonesia? Apa maksudnya? Kenapa ada partai yang? Mengapa ada partai yang dibuat oleh Belanda yang ikut serta dalam menghasilkan Sumpah Pemuda, dan apa keuntungannya bagi bangsa Indonesia? Oke. Berbicara orang Belanda itu ya. Dulu kan dengan Belanda ketika kita masih Hindia Belanda, satu negara, satu kawasan, karena kita di bawah kekuasaan Belanda ya. Di kita disebutnya mungkin kalau sekarang negara bagian atau persemakmuran kalau negara sekarang. Dulu kan imperialisme. Kita hanya seperti gubernur ya, hanya provinsi mungkin di bawah Belanda. Makanya disebutnya juga gubernur jenderal kan, bukan presiden yang memimpin Hindia Belanda di kita. Dan ingat, tidak semua orang Belanda itu pro terhadap pemerintahannya. Dan setuju terhadap kolonialismenya. Maka ada tokoh-tokoh Belanda yang mungkin darahnya Belanda, tapi jiwanya Indonesia. Seperti ya Dawes Doker atau yang menjadi nama Dr. Setiabudi yang menjadi menteri ya setelah Soekarno setelah menjadi Indonesia. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi itu cuma fisiknya aja Belanda gitu ya. Tapi jiwa raganya Indonesia.
Atau bisa jadi sebaliknya. Banyak juga ternyata darahnya Indonesia pribumi tapi jiwa raganya kolonial. Ya. Banyak para pengkhianat. Mungkin kita lama dijajah pun bukan karena kita ini sebenarnya tidak mampu melawan ataupun tidak. Tapi ada yang diuntungkan akibat kolonialisme, yaitu para pengkhianat. Makanya saya sering mengatakan ya, bahwa yang namanya sejarah itu akan berbicara pahlawan dan pengkhianat. Anda lihat wakil salah satu dalam perjanjian Roem-Royen, itu wakil Belandanya adalah keturunan Indonesia. Coba cek namanya ya. Saya juga sekarang Pahiri namanya dengan Amir Saripudin. Bukan Amir Saripudin. Kalau Amir kan yang di ini ya, yang di Renville yang kalah. Coba ada wakil Belanda yang memang itu orang Indonesia gitu. Jadi mereka hanya fisik aja Belanda, tapi jiwanya Indonesia. Atau sebaliknya saya sebutkan tadi. Paling gitu ya, Freddy. Termasuk ya orang-orang keturunan Arab, orang-orang keturunan Chinese maupun yang terlibat dalam BPUPK kan mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan darah atau keturunan. Mereka semuanya pun yang terlibat dalam proses perumusan dasar negara ataupun anggota sidang-sidang BPUPK dan PPKI adalah mereka ya sudah tidak lagi mempersoalkan latar belakang asal usul baik keturunan asing maupun keturunan lokal gitu ya. Itu Freddy ya. Baik Pak, terima kasih. Silahkan yang lain yang dalam daftar antrian. Di sini ada Fitri dan Silva Fardah. Fitri dari kelas? Fitri Insania Utami dari kelas D, nomor absen 28. Apa yang ingin kamu gali dan kamu tanyakan? Tentang komunis, Pak. Mengapa dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, PKI bisa hadir dan menjadi pemilu di partai-partai Indonesia? Di tahun 55? Oke. Dan menjadi apa, Pak? Ya langsung. Lanjut. Pada tahun 1957 sampai 1958 dan menjadikannya posisi yang sangat baik dan sukses. Padahal partai komunis tersebut sangatlah jelas tidak searah dengan jiwa nasionalis terutama di pemerintahan saat itu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya udah saya tangkap ya. Untuk itu, ya memahami komunisme itu, terutama ketika ada wacana-wacana yang seolah-olah negara harus meminta maaf kepada PKI karena mereka hanya melihat peristiwa di setelah tahun 65, setelah G30 yang dimana banyak korban-korban dari mereka yang dibunuh oleh pemerintahan Soeharto maupun oleh rakyat yang dendam terhadap PKI, tapi mereka lupa ya apa yang telah PKI lakukan di sebelum-sebelumnya ketika mereka berkuasa. Yang mungkin jauh lebih banyak korbannya, jauh lebih kejam cara membunuhnya. Makanya kita melihat peristiwa di rentetan yang kamu tanyakan kan dari tadi 26 tahun 20-an saya udah katakan, Belanda pun nggak suka, apalagi kita kan itu. Itu logikanya ya. Apalagi Indonesia gitu. Nah, dan mereka hanya datang pada saat ingin untungnya saja gitu kan. Nah, 48 walaupun memang ada pemberontakan yang polanya sama dengan 65 dengan membantai manusia yang tak berdosa ya, terutama para kiai ya dan para santri yang mereka menyerang Gontor, menyerang pesantren. Kan tahu Gontor juga salah satu pesantren yang dibantai ya di tahun 48 itu. Dan memberontak dan langsung dengan seketika oleh pasukan Siliwangi ya, pimpinan Nasution menyelesaikan ke Madiun. Pembentukan Madiun ya. Dan tokoh-tokoh utamanya Amir Saripudin dan Musso itu langsung dieksekusi dan mati ya ada yang memang tertembak di tempat pada saat baku tembak dan tidak sempat diadili ya langsung aja dia karena orang bahaya ya udah langsung dibunuh aja gitu. Keduanya dengan tragis lah terbunuhnya. Memang pada saat itu Soekarno ataupun pemerintahan tidak langsung membubarkan partainya. Karena boro-boro bisa mikir kadinya mungkin ya. Yang penting ada yang lawan, ada yang ngeberontak ya udah lawan, selesai, mati ya udah selesai. Karena kan urusan yang dihadapi tahun 48 bukan hanya PKI, TNI, Belanda juga kan ngajak perang terus gitu. Jadi banyak sekali yang harus diselesaikan. Sehingga wajar ketika PKI rebound ataupun comeback di tahun 50 dengan tokoh yang lain yaitu Aidit. Jadi itulah yang disebut dengan kenapa orangnya bisa mati tapi ideologinya tidak. Dan sekarang kita harus waspada. Ya itulah PKI gitu ya. Paham ini sangat luar biasa.
kaderisasinya. Ketika tokoh seniornya atau orang tuanya meninggal, mereka tidak ada jeraknya. Mereka karena sudah mendarah daging, pahamnya, mereka akan bisa bangkit lagi dan tahu bagaimana cara untuk bangkit. Itulah yang dilakukan oleh Musso, oleh Aidit, dan bisa lebih besar daripada Musso kan pergerakannya. Apalagi lebih lihai ya, cara Aidit dalam bergerak. Nah kalau Musso mah langsung ngeberontak tanpa kompromi, kalau Aidit ini hebatnya tahun 57 sampai tahun 65 itu mereka bisa masuk ke lingkaran kekuasaan ya, dan menjadi partai kepercayaan Soekarno. Dan mereka walaupun mereka tidak berkuasa, bukan partai berkuasa, tapi hampir semua aspirasi PKI itu menjadi kebijakan-kebijakan Soekarno di era Orde Lama. Ya. Itu kelihayan PKI. Ya, jadi kita waspada itu bukan karena prasangka, praduga atau prediksi, tapi berdasarkan pengalaman mereka itu bisa lenyap dengan seketika tapi bisa hidup dengan cepat gitu ya. Itu ya, siapa yang bersama bertanya tuh? Bisa dipahami? Fitrin Sania, Pak. Ya. Siap. Jadi Terima mereka kasih, itu Pak. sangat lihai karena orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang sangat terdidik, dan mereka tuh bisa meyakinkan pemilih. Makanya pas saat pemilu mereka bisa besar pengaruhnya ya. Menjadi massa. Jadi biasanya kalau orang-orang berpendidikan kalau masuk ke masyarakat kan biasanya gagap gitu ya, tidak nyambung perkataan dan perbuatannya. Kadang-kadang terlalu tinggi dan tidak terima. Tapi tokoh-tokoh PKI kalau mereka sudah masuk ke grassroots, karena mereka itu caranya grassroots, mendekati, kan simbolnya apa? Simbol PKI itu, simbol komunis itu. Palu dan arit. Itu kan simbol anak masyarakat bawah ya. Masyarakat proletar. Buruh dan tani. Itu yang mereka dekati. Buruh itu kan ya buruh pabrik gitu ya. Pegawai-pegawai kelas rendah kalau dalam sisi kelas sosial. Mereka bisa dipengaruhi oleh komunis. Termasuk ke para petani. Kamu buruh? Iya. Kamu petani? Iya. Miskin? Iya. Lemah iman? Iya katanya. Jadi kayak si saya preman pensiun. Tanya miskin, lemah iman, mau nggak masuk PKI? Apa jaminannya? Kamu punya tanah sebagai petani? Tidak. Kamu sebagai buruh tani, saya mah digaji. Seberapa gaji? Segini. Masuk ke partai kita. Kita rebut tanah-tanah milik para bos-bos Anda, kita bagi rata. Kan sama rata, sama rasa. Kepada buruh bagaimana? Kamu bekerja berapa jam per hari? 12 jam dengan lembur dan sebagainya. Gaji berapa? Sedikit berapa? 2M sebulan, gede ya namanya. 100.000 misalnya. Bos kamu bagaimana? Bekerja nggak? Enggak. Bos saya mah cuma kontrol aja. Berapa dia keuntungannya? Banyak. Jauh dengan saya. Oke, kita revolusi. Kita lawan bos-bos kita, bos-bos Anda. Kita bagi-bagi hartanya. Itu jadi melawan kelas-kelas mapan. Mereka diajak, jadi mudah kan orang-orang miskin, lemah iman diajak revolusi, apalagi dijanjikan kekayaan, dijanjikan tanah, dijanjikan kesejahteraan. Siapa yang nggak tergoda ya oleh halusinasi, oleh imajinasi ideologi komunis. Makanya gagal dalam berjuang kan, karena kan sekarang bangkrut, udah nggak ada negara yang totaliter memahami menganut ajas komunis atau berpaham komunis. Oke gitu ya, silakan lanjut yang masuk daftar antrian di sini. Ada Amanda Manopo, bukan ya, ini siapa? Silpa, Parda, Salja, Hanum. Siapa dulu? Iya Pak, saya Pak. Oh ya, rebutan coba. Silpa dulu Pak. Silakan Silpa. Saya mau bertanya tentang bab Rengas Dengklok. Materi Rengas Dengklok. Ya, silakan. Apa yang Kenapa ya Pak Soekarno dan Muhammad Hatta itu tidak menolak ketika dipaksa para pemuda untuk menuju ke Rengas Dengklok, padahal kan beliau itu tokoh utama PPKI yang memiliki kekuatan dan kewibawaan. Mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mereka kenapa harus mau mengikuti keinginan kaum muda? Menurut kamu harusnya tidak mengikuti keinginan kaum muda, harusnya gitu. Jadi dia dengan prinsipnya sendiri. Ya mungkin kalau seandainya Soekarno berpegang teguh pada prinsipnya, Soekarno-Hatta atau golongan tua, kita nggak akan merdeka. Karena golongan tua Soekarno-Hatta itu inginnya kita merdeka setelah Jepang memberikan
kemerdekaan. Kan itu masalahnya. Padahal Jepang sendiri adalah PHP yang ya tipe PHP yang luar biasa gitu ya, memberikan harapan dan janji palsu. Dan Soekarno, Hatta terpincut akan janji Jepang gitu. Makanya orang muda lah yang menyadarkannya. Wahai kaum tua, sadarlah bahwa Jepang itu PHP. Jangan kau ikuti godaan setan yang terkutuk. Iya gitu. Ya jadi itu kan justru keberhasilan kaum muda dalam memberikan keyakinan kepada Soekarno-Hatta bahwa kita ini harus merdeka. Karena tidak mungkin Jepang ngasih kemerdekaan. Jadi lemah-lemah apapun orang gitu ya, nggak mungkin dia melepas sesuatu yang berharga gitu. Coba, ada nggak orang yang seperti itu? Seorang laki-laki yang sudah tua renta, punya istri cantik masih muda, kira-kira rela nggak dikasihkan ke orang lain? Padahal dia udah nggak mampu. Saya yakin nggak akan, karena saya laki-laki. Gitu ya. Gitu ya, jadi justru itu terbalik ada logikanya gitu. Justru itu ya harus disadarkan. Itulah saya bilang bahwa kita ini merdeka bukan karena peran 1-2 orang. Bahkan Bung Karno pun mengakui dia itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Berarti kan ada salah 2, salah 3-nya yang berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia dan membentuk Indonesia. Oke, gitu ya. Udah cukup, Rengas Dengklok? Pak, terima kasih. Silakan yang berikutnya. Salja. Ya Pak, pertanyaan saya. Kelas D absen 53. 53. Apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan Soekarno tidak membubarkan PKI dan memutuskan untuk membentuk Nasakom? Apa yang waktu tidak... itu? Oke, kalau Apa yang Hanum menyebabkan? Oke, saya bisa paham pertanyaannya. Coba Hanum tentang apa? Sama nggak dengan Salja pertanyaannya atau beda? Beda, Pak. Kamu tentang apa? Belum lama ini kan berita sedang ramai tentang itu ya, amandemen Undang-Undang 1945 dan penambahan periode presiden masa jabatan. Saya ingin berdiskusi tentang itu, Pak. Oke, nanti lah dulu ya. Ya. Oke, jadi kalau Reski ini yang baru ngacung tentang PKI atau tentang apa? Beda lagi masalahnya. Iya Pak, tentang PKI. Apa yang biar sekaligus saya menjawab ya. Ya biar setelah ini PKI selesai dan kita lanjut ke yang lain gitu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Begini PKI. Pak, saya pernah membaca buku bahwa pada tanggal 16 Oktober 1964 itu Aidit pernah mengucapkan bahwa Pancasila hanya merupakan alat pemersatu dan kalau kita sudah bersatu Pancasila tidak perlu lagi. Nah, hal itu dapat diredakan karena Presiden Soekarno tidak mengambil tindakan. Artinya Presiden itu seolah-olah melindungi PKI gitu Pak. Nah, dengan perlindungan Presiden Soekarno, PKI dan ormasnya itu dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang dianggapnya lawan dengan mengatakan siapa saja yang menentang Nasakom apalagi anti PKI adalah kontra revolusioner dan anti Bung Karno. Apakah itu benar, Pak? Benar. Jadi ini nyambung dengan pertanyaan dari Salza ya tentang bagaimana betapa mesranya hubungan antara Bung Karno dan PKI itu di era Orde Lama. Bahwa kalau Anda lihat beberapa pidato Soekarno juga ada di YouTube ya tentang subur dan suburlah PKI. Ya. Sekali lagi Soekarno itu sebenarnya halusinasi ya bermimpi tentang hanya untuk kepentingan politik luar negeri sebenarnya. Dan Soekarno tidak sadar di dalam itu rusak gitu ya. Gak mungkin bersatu gitu kan. Apalagi saya bilang Soekarno itu begitu di saat dia menjelang rentan usianya kan dia hanya diikuti keinginannya oleh PKI gitu. Sehingga itulah kenapa bisa kalau jawaban dari Salza tidak bisa menyalahkan PKI ya. Tapi ini nantilah akan saya lebih perdalam lagi. Kait dengan Aidit ya itulah bahaya mereka gitu ya. Kan jelas ya. Mereka itu sebenarnya cuma itu kan sudah ada, makanya menjelang tahun 65 orang-orang yang apalagi yang punya kecurigaan terhadap PKI sudah ada benih-benih PKI untuk hal ke sana, untuk memberontak. Jadi mereka itu tidak ikhlas sebenarnya
mendukung Soekarno, ya. Dan mereka punya kepentingan. Nah, yang menjadi puncak sebenarnya G30 itu ya setelah tadi informasi mengenai bagaimana ya tentang kontra revolusi kan ya seperti itu. Mereka sudah merasa bagian dari yang memiliki negara ini, ya. Karena sudah merasa ya Soekarno itu adalah sudah tidak ada masalah dengan PKI dan Soekarno diuntungkan dengan adanya PKI, ya. Paling tidak untuk jualan politiknya ke luar negeri. Kalau Anda lihat pernah kan salah satu masa di mana Soekarno membuat sebuah kebijakan ganyang Malaysia, pernah mendengar di era itu? Dengan alasan Soekarno bahwa Malaysia negara bentukan liberal, ya, Inggris dan Amerika Serikat, dan kita tahu sendiri Soekarno sangat anti liberal, sangat anti Inggris, anti Amerika karena sebagai bangsa penjajah. Memang betul negara-negara komunis tidak pernah menjajah kita. Alasan itu Soekarno kuat, ya, untuk mencari teman melawan musuh, gitu kan. Namun yang teman yang dipilih ya kadang-kadang ya menghilangkan sisi kebaikannya Soekarno itu sendiri, gitu kan. Menurut orang lain, mungkin bagi Soekarno, karena Soekarno kan menurut saat itu dia hanya cinta pada dirinya sebenarnya. Dia nggak cinta PKI sebenarnya, ya. Kalau boleh jujur, nggak juga dia cinta pada istri-istrinya yang sering dikasih surat dengan bahasa-bahasa yang romantis. Soekarno hanya cinta pada gagasan-gagasannya, yaitu Nasakom. Nah, pada saat menghadapi ganyang Malaysia, yang paling, kan saya bilang PKI itu selalu mengiyakan apapun keinginan Soekarno. Dan ajang untuk ajang PKI untuk mencapai tujuan utamanya merebut kekuasaan adalah dengan memanfaatkan ganyang Malaysia. Ya. Nah, ganyang Malaysia adalah berperang melawan Malaysia. Soekarno adalah itu politik bagus sebenarnya, ya, dari sisi politik, teori konflik. Ketika Soekarno banyak dikritik oleh orang-orangnya, termasuk oleh PNI dan juga oleh tokoh-tokoh Islam, dan tahu di Indonesia sudah semakin tidak bersatu, maka dia cari musuh bersama agar melupakan kritikan terhadap dia. Tapi musuh yang dipilih oleh Soekarno adalah Malaysia dengan dua alasan, ya. Malaysia negara bentukan Inggris, bentukan kolonialisme, dan Soekarno punya halusinasi romantisme kejayaan Majapahit, ya, di mana Malaysia bagian dari Indonesia, bagian dari Majapahit, dan Majapahit adalah Indonesia, sehingga harus diajak gabung ke Indonesia, harus dijajah seperti dulu zaman Majapahit, harus gabung ke Indonesia karena tadi dia ada pengaruh yang kuat tentang kebudayaan Jawa, ya. Nah, PKI sudah bersiap untuk ganyang Malaysia dengan meminta kepada Soekarno untuk menjadikannya PKI sebagai angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Bagian dari angkatan bersenjata, kan ada ABRI dulu itu, ya, sebelum dipisah menjadi TNI Polri itu. ABRI itu adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia. Siapa aja mereka? Ada 4 angkatan. Darat, laut, udara, polisi. Itu setelah itu konsepsi Nasution, ya, ABRI itu. Dwi Fungsi ABRI dulu namanya. Sampai Soeharto juga masih Dwi Fungsi ABRI. Sebelum reformasi dirubah menjadi TNI Polri saja, ya. Dipisahkan. Dan siapa angkatan kelima? Yaitu buruh dan tani dipersenjatai. Itu. Dan banyak yang menolak itu sebenarnya. Bahkan yang menolak gagasan ganyang Malaysia pun termasuk Dewan Jenderal, ya, yang dianggap oleh PKI sebagai orang yang akan mengkudeta Soekarno. Ada kecemburuan sebenarnya, ada konflik antara dua kubu di Istana Soekarno, ya. Nggak setuju dengan ganyang Malaysia karena kalau namanya tentara itu kan perhitungan, ngapain, apa untungnya kita perang melawan Malaysia dengan berbagai alasan. Tapi PKI ngotot ingin, dan intelijen ABRI atau Angkatan Darat telah mencium adanya dan sudah ada ditemukannya 100.000 pucuk senjata bantuan Tiongkok untuk ganyang Malaysia. Namun ini yang menjadi persoalan, senjata yang akan diberikan kepada pasukan PKI itu atau pasukan buruh tani itu, menurut info yang beredar yang didapat oleh intelijen, ternyata PKI itu bukan untuk berperang melawan Malaysia, tapi untuk merebut kekuasaan Soekarno. Karena Soekarno kan sudah sakit-sakitan. Coba lihat di film G30, ya. Itu ada di sana wacana-wacananya. Dan sudah ketahuan juga, ya, bahwa informasi tentang kudetanya PKI sudah ketahuan oleh Dewan Jenderal. Sebelum itu sampai ke Soekarno, ya, informasi yang ditemukan oleh intelijen itu, ya, peristiwa 30 September itu terjadi, ya. Jadi
PKI dengan pasukan Cakrabirawa pimpinan Untung, karena Untung adalah walaupun tentara, dia adalah kadernya Aidit. Itulah puncaknya gitu ya. Jadi yang menjadi korban terlebih dahulu, yang menjadi ini adalah ya 7 jenderal yang menjadi pahlawan revolusi ya. Mungkin salah satunya yang selamat adalah Nasution ya, karena yang ditangkap, yang berhasil dibunuh adalah ajudannya, yaitu Pierre Tandean ya. Oke, itu kurang lebih kronologinya ya. Nah, kenapa Soekarno tidak mau menyalahkan PKI tadi ya, bahwa mungkin tahu Soekarno PKI bersalah, PKI biadab dan sebagainya. Tapi bagi Soekarno PKI adalah teman sejati. Mau salah mau benar, ada prinsip balas budi yang mungkin tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita rubah juga prinsip Soekarno ya. Sebagai tokoh yang punya balas budi pada siapapun orangnya. Itu alasan pertama ya. Persis ketika kenapa dulu Soekarno tidak mau merdeka sebelum Jepang memberikan, karena Soekarno juga berbalas budi pada Jepang yang telah berhasil mengusir Belanda. Itu alasan pertama ya. Janji setia terhadap teman yang tidak mungkin dia hianati. Alasan kedua ini lebih manusiawi lagi ya. Ini saya juga dibaca oleh buku yang saya baca di profil saya nih ya. Tragedi Bung Karno di sini nih, yang merah. Kenapa Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI sementara mahasiswa masyarakat ingin dibubarkan PKI? Bahkan Soeharto sendiri berkali-kali meyakinkan, tolong Soekarno bubarkanlah PKI. Tidak mau ditaruh kemana muka saya? Karena sudah malu ke luar negeri ya. Dan kalau seandainya betul Soekarno misalnya mengikuti keinginan rakyat, keinginan masyarakat, saat itu PKI dibubarkan, maka akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Karena setelah G30 SPKI itu, jangankan kalau nanti Soekarno bergerak ya menyalahkan PKI, hanya dengan itu saja ya orang-orang yang dendam pada PKI, apakah umat Islam maupun pendukung Soeharto sudah menghabisi, mengejar semua anak cucu PKI ya, atau orang yang nggak berdosa pun malam-malam ada orang lewat, siapa dia, anak PKI ataupun pendukung PKI, langsung dikejar, langsung dibunuh karena dendam terhadap mungkin orang tuanya, mungkin guru ngajinya, mungkin keluarganya yang dibunuh oleh PKI saat PKI berkuasa di bawah kendali Soekarno ya di Orde Lama. Apalagi kalau Soekarno menyalahkan, mungkin pendukung Soekarno pun akan melakukan hal yang sama. Sehingga jawaban Bung Karno, saya tidak mau ada pertumpahan darah yang lebih besar. Karena di beberapa daerah, konflik PKI itu bukan hanya dengan kaum Islam, kaum santri, tapi juga dengan PNI. Karena PNI yang merasa harusnya lebih dekat dengan Soekarno. Tapi kan tidak. Di era itu PNI lebih tersingkirkan ya oleh PKI. Oke gitu ya, Sarja tentang alasannya. Bisa aja Soekarno misalnya lama usia jabatannya, lebih dari tahun 68 atau 67. Dia mengikuti keinginan rakyat supaya membubarkan PKI. Betul, jabatan dia selamat, tapi pertumpahan darah akan lebih besar. Itu pilihan yang cerdas, yang bijak kalau menurut saya ya. Jadi daripada banyak rakyat yang berkorban, rakyat yang tak berdosa banyak tumpah, lebih baik saya kehilangan jabatan. Jadi itu alasan-alasan dibalik semua itu ya. Sekarang Hanum ya, tentang masa jabatan presiden ya. Apa yang ingin Anda diskusikan coba secara spesifikasinya, secara khususnya? Ini Pak, tentang amandemennya gitu, setuju atau enggak, terus yang tentang penambahan masa jabatan presiden, pro kontranya gitu. Oke. Pertama, yang namanya Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci ya. Itu buatan manusia. Karena dibuat oleh generasi 45 pun sebagai generasi emas gitu ya. Tapi kan ada kelemahannya ketika Soeharto mempraktekkan UUD 45, yaitu ternyata ada kelemahan dengan bertambahnya masa jabatan presiden yang bisa disalah tafsirkan ya. Bisa berkali-kali dengan secara legal Soeharto berkuasa. Legal, 5 tahun dipilih lagi. Untuk itu reformasi yang dituntut oleh mahasiswa, oleh masyarakat pada saat amandemen Undang-Undang 45 adalah agar masa jabatan dibatasi. Dan hasilnya adalah hanya untuk 1 kali terpilih. Setelah itu jangan ada lagi
cukup 2 periode. Prakteknya itu sudah diselesaikan oleh Pak SBY kan. 5 tahun dia terpilih pertama dan periode kedua dia terpilih lagi dan sudah selesai. Karena aturannya Pak SBY tidak lagi bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi. Terbentur aturan. Sekali lagi itu ya. Yang kedua, amandemen itu bukan barang haram, halal, boleh, bisa dilaksanakan oleh MPR dengan syarat minimal disetujui dan dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Kalau kita lihat hitungan kekuatan sekarang, 90% partai politik itu sekarang sudah pro terhadap kekuasaan ya Pak Jokowi. Bisa untuk melakukan apa saja, mau nambah jabatan, mau nambah periode, apapun bisa dilakukan oleh MPR. Karena MPR-nya sudah 90% lah ya, aman, mau apapun juga boleh. Secara prinsip aturan, MPR bisa melakukan apa saja ya, termasuk yang mengubah amandemen. Mengubah atau mengamandemen UUD 45 atau Undang-Undang Dasar. Secara aturan boleh, ya, mau apapun juga. Apalagi kekuatannya banyak. Tapi ada pertimbangan lain ya. Biasanya ya, kalau negara-negara lain, kalau ingin mengamandemen UUD itu dengan cara yang demokratis, nanya ke rakyat. Kayak jejak pendapat, kayak pemilu, kayak dulu misalnya Timor Leste ya. Waktu jejak pendapat tahu kan? Pernah mendengar? Ditanya orang Timor Leste, kamu mau gabung ke Indonesia atau mau merdeka? Kan gitu. Kan jawaban orang Timor Leste, jawabannya kebanyakan saat itu mereka terpisah atau merdeka dari Indonesia. Nah sama, kalau negara lain ada mempraktekkan sebelum diamandemen oleh MPR-nya, nanya dulu kayak jejak pendapat, kayak ngasih pilihan ke rakyat. Setuju atau tidak amandemen. Kalau kata rakyatnya setuju, didukung oleh 50% +1, berarti MPR tanpa ragu bisa mengamandemen UUD 45. Ya di kita MPR-nya tadi tergantung kan syaratnya cuma diikuti, dihadiri dan disetujui oleh minimal 50% dan diikuti 2/3 anggota MPR. Sekarang kekuatannya sudah lebih dari 50%, bahkan 90%. Bisa. Tapi ini berbicara selain berbicara aturan hukum, berbicara masalah asbabun nuzulnya gitu ya. Kenapa MPR mengamandemen? Kalau misalnya reformasi kan jelas. Ada permintaan, ada suara rakyat yang meminta batasan kekuasaan. Dan pada saat sidang umum istimewa MPR, pada saat sidang MPR untuk mengamandemen selama 3 tahun itu, rakyat sepenuhnya mendukung. Aman MPR di bawah Amin Rais untuk mengamandemen Undang-Undang 45 ya. Terutama tentang pasal-pasal yang penting masa jabatan presiden dibatasi. Sehingga nggak ada yang menolak hasil amandemen itu. Dan sekarang kan berlaku, konsekuen ya. Artinya, bagi bangsa Indonesia karena tidak mengenal jejak pendapat atau pemilu sebelum amandemen, maka MPR bukan semata-mata dia punya kekuatan politik untuk mengubah dan mengamandemen Undang-Undang 45, tapi harus melihat kondisi masyarakat. Atau dalam bahasa hukum lain itu disebut dengan harus diawali oleh keresahan masyarakat. Apa sih yang diresahkan masyarakat? Maka itulah yang ingin diamandemen. Makanya dulu masyarakat itu resah karena Soeharto kok bisa berkuasa lama. Sehingga ya is okay ya. Sekarang apa yang diresahkan sehingga harus diamandemen? Apakah karena memang saking cintanya, pada Pak Jokowi misalnya, sehingga jangan sampai lepas 2024, tolonglah perpanjang lagi gitu kan. Ya kalau memang itu yang diinginkan oleh masyarakat, ya, karena jangan sampai kita kehilangan Jokowi sebagai presiden, ya silakan mangga. Nanti ya MPR akan berhadapan dengan rakyat. Ya. Konsekuensi seperti itu ya. Kalau dia mau memperpanjang jabatan, mau 3 periode, mau 7 tahun, ditambah masa kekuasaannya, itu hak-hak MPR, suka-suka MPR. Karena mereka yang diamanahi oleh rakyat untuk melakukan hal itu. Tapi kalau nanti ada suara lain, suara sumbang yang tidak merasa diwakili oleh MPR, ya lihat aja respon masyarakat. Biasanya yang paling merespon, yang bisa merespon hal ini adalah Anda mahasiswa ya. Itu. Begitu Hanum ya. Ada lagi? Silakan 1-2 orang lagi ya. Pak, terima kasih.
Masih ada waktu sampai 14. Masih ada? Saya Pak izin bertanya. Siapa namanya? Silma Pak. Kelas? Kelas D absen 2. Kelas D absen 2. Silma apa? Jadi Pak, dalam video bab 2 part 2, Pak Nana menjelaskan bahwa mengenai Pancasila yang hilang setelah adanya penjajahan. Nah, mengenai Pancasila yang hilang setelah adanya penjajahan itu, bagaimana dengan kondisi Indonesia yang sekarang, di mana di Indonesia ini banyak westernisasi atau banyak yang menirukan gaya budaya Barat, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan. Apakah itu termasuk penjajahan secara tidak langsung, dan apakah Indonesia benar-benar merdeka gitu Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang menantang saya untuk berkata jujur ya. Dan Anda harus siap dengan kejujuran gitu ya. Ya, kalau kita melihat semasa Hindu-Buddha, semasa kerajaan Islam, paling tidak nilai-nilai kita itu ada gitu ya. Karena ingat, selain adanya gabungan antara nilai Islam dan nilai Barat di dalam Pancasila, ingat Anda harus ingat juga bahwa ada nilai-nilai tradisional ya. Jadi campur 3 kebudayaan, modern, agama, dan tradisional. Itu namanya tripakara ya, sebagai asal muasal Pancasila. Walaupun sekali lagi komprominya adalah 2 kelompok Islam dan nasionalis. Tapi sumber budayanya ada 3 budaya. Kearifan lokal, tradisional, sekali lagi, agama, religius, dan Barat, modern. Nah, namun ini yang menarik, kita berbicara Barat, berbicara kolonialisme ya, sebelum pergerakan nasional. Itulah yang dimaksud dengan panah hilang. Karena perindasan pada masa era kolonialisme memang tidak memberikan ruang yang berperi kemanusiaan terhadap pribumi sebelum pergerakan nasional ya, sebelum politik etis. Sehingga yang ada di masyarakat kita, yang ada di Hindia Belanda hanyalah sebuah penindasan dan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Barat dalam bernegara, dan tidak menyertakan masyarakat lokal untuk mengurus negara. Paling hanya sebagai budak. Makanya ada kerja rodi ya dan sebagainya. Itulah yang dimaksud panah hilang ya gitu. Karena kekuasaan dan manusianya tidak terdidik di era sebelum pergerakan nasional maupun sebelum politik etis. Yang kedua apa? Lupa lagi saya pertanyaannya. Ini Silma udah ya. Apa? Yang kedua apa? Silma pertanyaannya? Tadi hilang, terus apa lagi? Oh, sekarang ya. Bagaimana sekarang yang banyak budaya Barat? Apakah kita kehilangan nilai-nilai itu? Ya kalau misalnya jujur ya oke, kita tidak. Makanya ini Profesor Kailan gitu ya. Saya bawa aja bukunya yang biar tidak hoax gitu ya. Kalau Anda ingin puas dengan tentang bagaimana Pancasila ya, dan ini dari Yudi Latif, ini bukunya 500 berapa halaman ini ya. Negara Paripurna, ini setiap sila di sini dijelaskan ya. Ada 600 halaman, 700 halaman. Saya juga ya, salah satu buku saya kan diambil dari pemikiran Yudi Latif ya. Banyak saya kutip, walaupun saya bahasakan dengan bahasa saya yang lebih sederhana. Nah ini dari Profesor Kailan ya. Apa judulnya? Coba bisa dilihat. Liberalisasi ideologi negara Pancasila. Ini buku dibuat tahun 2015 ya. Dan ini Yudi Latif juga nggak jauh berbeda bukunya. Di era-era sekarang gitu. Ini buku-buku baru. Makanya saya menulis buku ya dengan sumbernya pun yang tidak lama gitu ya. Dan ya itu yang terjadi ya. Dari sisi budaya sudah jelas gitu ya, kita terjajah. Ya. Tinggal bagaimana, kan saya bilang bahwa boleh terbuka, karena Jepang pun maju karena terbuka. Tapi dengan catatan ya, think globally but act locally itu prinsip Jepang gitu ya. Kita punya nilai yang lebih tinggi daripada peradaban Barat, daripada peradaban asing gitu. Dan bagaimana Jepang bisa mengintegrasikan itu ya, dan mereka masih bisa tetap cinta dengan budayanya. Adapun misalnya efek terhadap adanya kata Prof. Kailan ya, yang Indonesia seolah-olah sedang menenggelamkan ideologinya sendiri ya, karena memang melihat nuansa aturan kebijakan-kebijakan negara ya setelah reformasi itu nyaris hilang ruh-ruh Pancasila ya.
Bahkan dalam Undang-Undang 45 ya, Pilpres itu sudah bentuk, kalau kita boleh jujur ya, Pilpres langsung dengan, walaupun itu oke, itu bentuk sebuah perubahan yang radikal di era dan positif dalam arti demokrasi ya. Tetapi kalau kita jujur, kenapa bisa harus langsung ya? Bukankah Amerika sudah ada semenjak 1776 Pilpresnya? Dan kita pada saat kita merdeka juga sudah tahu bahwa di Amerika ada Pilpres. Dan kita nggak memilih Pilpres tahun 45 oleh the Founding Father. Karena saya yakin the Founding Father itu tahu bahwa Pilpres ataupun pemilu bebas itu tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Kan buktinya kita malah terpecah belah. Harusnya semakin kesini semakin bagus Pilpres itu ya. Ketika 2004, 2009 ya, walaupun mempertarungkan dua tokoh hebat ya, Megawati dan SBY, dan memang ya demokrasi harusnya semakin kesini semakin tidak memecah belah gitu ya, harusnya, idealnya. Tapi kan ya bagi mereka yang berkuasa merasa demokratis, tapi yang tidak berkuasa, yang tertindas merasa ini jolim. Harusnya nggak ada istilah-istilah itu. Iya. Kalau bebas ya bebas sekalian semuanya, jangan yang satu dibebas yang satu dilarang. Ini kan nggak fair. Artinya kita ini nggak siap dalam demokrasi langsung, dalam demokrasi bebas yang kalau kita tarik lagi bahwa ini bukan ruh Pancasila. Karena ruh Pancasila adalah musyawarah mufakat ya. Bukan one man, one vote seperti yang kita anut sekarang. Oke? Ada lagi? Saya satu kali kesempatan lagi. Fitri, Pak. Fitri mana? Fitri Insania. Oke, Utami. Apa pertanyaannya, Fitri? Mengapa Pak Jepang sangat merahasiakan kekalahannya kepada Indonesia setelah dijatuhkannya bom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh sekutu? Iya, yang namanya kan Jepang, intinya kan dia bahwa dia itu sebenarnya memberikan janji palsu ke Indonesia. Gitu. Dan dia sebenarnya tidak ingin melepas Indonesia, berat ya. Aku berat melepaskanmu. Sehingga walaupun dia udah nggak berdaya lagi dalam menghidupi Indonesia mungkin kalau saat itu ya nggak mau melepas itu. Jadi sebisa mungkin apa yang jadi udah nggak, kalau orang sudah berbohong maka akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Betul apa betul? Ya itu kan betul. Awalnya pun dia berbohong untuk karena dia bukan berjanji ya, karena janji palsu, makanya dia pun tidak mau jujur. Walaupun sebenarnya dia udah nggak layak lagi ada di sisi kita. Jadi itu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau pun sudah lemah, orang kalau tadi saya bilang seperti itu ya, kalau dia masih ingin berkuasa, ya malah mungkin dia ingin melepaskannya, apalagi itu menguntungkan ya. Apalagi kalah perang. Masa kalau kedua udah kalah, udah hancur Hiroshima Nagasaki-nya, masa harus melepas negara kaya seperti Indonesia kan gitu. Itu sangat manusiawi ya. Tapi kan akhirnya tadi muncullah gerakan revolusioner dari kaum muda yang bisa meyakinkan kelompok tua untuk memproklamasikan diri. Oke gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak mungkin Anda juga sudah mulai bosan denganku ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita selesaikan materi-materi sebelum ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lab ya, saya keluar.